Iya Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih. Kali ini si Kiva bakal berikan informasi tempat wisata edukasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kira-kira tempat apa ya? Ikuti terus, jalan-jalan yuk! Halo Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih di Jalan-Jalan New bersama aku Kiva. Sobat Jalan-Jalan, kali ini aku udah ada di daerah Salemba, sekitaran kantor Badan POM nih Sobat Jalan-Jalan. Dan tempat kali ini yang mau Kiva kunjungi, tempat ini tuh mengandung unsur atau bernuansa kesehatan nih Sobat Jalan-Jalan. Sobat Jalan-Jalan tahu juga kan kalau kesehatan itu merupakan komponen penting nih di kehidupan kita. Kalau misalkan kita sakit, kita udah pasti planning juga jadi nggak keurus. Tadinya mau holiday nggak jadi holiday. Nah, berarti kesehatan adalah hal yang penting. Dan kali ini Kiva mau rekomendasiin tempat ini nih buat Sobat Jalan-Jalan untuk menghabiskan waktu weekendnya. Kalau misalkan nih Sobat Jalan-Jalan pengen keliling, juga pengen nyari-nyari tempat yang edukasi, apalagi tentang kesehatan, ini pas banget buat Sobat Jalan-Jalan di rumah. Nah, di belakang Kiva ini sudah ada gedungnya, dan nanti yuk kita langsung masuk. Kira-kira Sobat Jalan-Jalan di dalam tuh ada apa sih? Kiva mau ngulik apa sih? Kesehatan seperti apa? Langsung aja kita lihat, tetap di Jalan-Jalan yuk! Halo Ibu, selamat sore. Ini dengan Ibu Leni? Iya, Ini saya kan Mbak Kiva bukan? Betul sekali. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Kiva. Mbak Kiva gimana perjalanannya? Deket sama kantor sih Bu, jadi ya cuma macet-macet dikit lah. Mudah diakses juga Bu, langsung di seberang jalan. Iya, dekat Baswe juga kok. Iya. Oke Iya. nih Bu, Kiva mau diajakin ngapain aja sih di Galeri Riset Kesehatan ini? Iya, di galeri ini ada riset kesehatan, kayak misalnya riset tentang jamu, tentang vektora, tentang biomedis dan obat-obatan yang mungkin Mbak Kiva mau tahu lebih dalam lagi. Wow, jadi ada banyak ya di sini Iya. ya. Ya udah yuk langsung aja Sobat Jalan-Jalan, kita langsung aja ngulik Galeri Riset Kesehatan. Yuk. Ya, ya baik Mbak Kiva, ini adalah riset tentang survei indikator kesehatan nasional ya. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana pencapaian indikator MDGs yang ada di Indonesia. Ini ya. Kemudian ada lagi riset PTM yang tidak menular. Kita ingin mengetahui bagaimana prevalensi tumor payudara, kemudian prevalensi kanker serviks gitu. Kita pengen tahu seperti itu. Oke. Iya. Ini pernah dilakukan risetnya ya? Iya, iya. Oke. Iya. Wow, terus selanjutnya ini ada Ini ada pelatihan buat surveinya. Oh, baik. Iya. Untuk dua survei ini? Iya. Kemudian ini Risvaskes ya. Jadi kalau misalnya Mbak Kiva pengen tahu sih bagaimana kondisi puskesmas, rumah sakit yang ada di Indonesia, Mbak Kiva bisa melihat riset ini. Riset ini. Iya. Oke. Apakah layak atau standarnya seperti apa Iya, itu? bagaimana kondisinya, bagaimana tenaganya juga di Risvaskes ini. Oke, Iya. jadi tadi juga kita lihat ada yang dari dasar, nasional, dan juga secara fasilitas kesehatannya Iya. juga ya. Nah, setelah itu ada dasar, ada riset fasilitas kesehatan, ada riset tenaga kesehatannya. Jadi dasarnya apa, kemudian tenaganya bagaimana, kemudian juga gimana fasilitasnya juga diadakan riset di situ. Oh, wow, keren Iya. sekali. Yang penting berbau kesehatan ya Bu ya? Iya, kesehatan. Oke, nah selanjutnya ini ada apa? Nah, ini ada survei diet total. Oke. Iya, kalau misalnya Mbak Kiva suka terkait dengan makanan, gizi, itu ada di sini. Iya. Oke, dilakukan di sini juga ada alur kerjanya ya, Iya. seperti apa? Iya. Ini berarti ilmu gizi ya Bu? Ini ada gizi dan makanan. Jadi juga kita juga mengetahui bagaimana kondisi makanan yang ada di Indonesia. Iya. Di pasar-pasar nih, di sini juga dijelaskan gambarnya, Iya. penjelasan secara tertulis dan juga visualnya ada nih. Ketika Iya. riset, wow, menarik. Ini juga alat-alatnya ya Bu ya? Ya, ini buku-buku doman, alatnya ada masak, ada penggorengan kan, ada itu segala macam. Yang dipakai di Indonesia ya untuk masak wajan nih Sobat. Iya. Nah, kemudian ini ada lagi riset gizi mikro. Jadi biasanya yodium, kemudian zat besi, selenium dan serta zinc. Ini boleh dipegang Bu? Boleh, boleh. Wow, ini contohnya ya. Iya, ini semangka. 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 Gitu. Di sini ada berapa nutrisi berarti ya? Berapa gramnya atau gimana nih? Ada sih, ada apa? Ada gramnya berapa? Oke. Lucu sekali. Dan ini ada lagi penelitian terkait dengan kognitif anak di sini kan. Oke. Jadi ternyata mainan tradisional kayak misalnya congklak, kemudian ini ya
apa namanya, janur ya? Iya, betul. Kalau misalnya aslinya kan pakai janur itu ya, yang Betul. apa, daun kelapa Daun itu kelapa. ya. Ini ternyata juga melatih kognitif anak. Oke. Iya. Galeri pertama kali diresmikan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Nila Farid Muluk, 18 September 2015. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia riset kesehatan. Selain itu, dapat digunakan untuk menyimpan bukti-bukti otentik berbagai riset kesehatan yang pernah dilakukan Balitbangkes. Adanya dokumentasi riset kesehatan diharapkan bisa menyelamatkan dan melestarikan benda-benda bernilai atau bukti sejarah dalam bidang kesehatan, khususnya tentang riset nasional yang telah dilakukan Balitbangkes. Oke, selanjutnya nih Sobat Jalan-Jalan, kita ada di riset biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Iya. Jelasin nggak nih, Bu? Iya, di sini kita bisa melakukan riset terkait dengan biomedis ya, juga obat-obatan. Di sini kita melihat ada bahan baku dihidrotermisin ya, itu hasil derivasi dari menggunakan artemisin. Ini beberapa riset yang telah dilakukan oleh Litbang Kesehatan. Dan juga kita tahu bahwa mungkin Mbak Kifa pernah dengar ya, awal-awal COVID-19 itu pertama kali pemeriksaan sampel itu kan di Litbangkes. Oh, wow. Yang iya. Jadi dideteksinya COVID itu di sini. Labnya ada di samping galeri. Kalau misalnya pemirsa mau tahu, ada di samping galeri. Itu lab BSL 3 yang punya Balitbangkes. menarik sekali, Iya. berarti berkontribusi besar dong ya. Iya, dan sebagai focal point terhadap jaringan dari lab-lab yang ada di Indonesia saat ini. Dari Iya. sini dulu loh awalnya, pelopornya berarti ya. Selanjutnya nih Bu, di sebelah kita ada alat-alat. Itu alat-alat apa, Bu? Ini alat laboratorium ya. Salah satunya adalah ada mikroskop nuklear yang digunakan oleh laboratorium parasitologi yang dulu di Badan Kesehatan. Gitu ya, Bu, Iya. ya. Di sini juga ada pakaiannya ya, Bu ya. Ya, ini ada pakaian pakaian lab ya. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam laboratorium mesti memakai pakaian khusus ya. SOP-nya lah Ya, ya. ada SOP-nya gitu, biar aman bagi bagi yang melakukan tugas-tugas labnya itu sendiri. Selanjutnya ada apa lagi nih, Bu? Kita masuk mungkin sebelah ya, Mbak ya. Apa itu? Galeri Kebijakan Kesehatan memamerkan berbagai kegiatan riset secara ilustratif dan berbagai alat. Bahan serta pernak-pernik penelitian kesehatan nasional, hampir semua kegiatan penelitian dan edukasi pendidikan kesehatan di galeri dapat dilihat di sini. Jalan-jalan, yuk! Nah, selanjutnya ini ada apa, Bu? Riset sumber daya dan pelayanan kesehatan ini tuh apa sih, Bu? Ini beberapa riset yang terkait dengan sumber daya dan pelayanan kesehatan, seperti misalnya PISPK. Itu adalah program Indonesia Sehat Berdasarkan Keluarga. Ini mungkin Mbak Kifa bisa lihat beberapa dokumentasi terkait dengan riset PISPK itu sendiri. Iya, ini ada riset implementasi, ada riset evaluatif. Mungkin Mbak Kifa pernah dengar ya istilah Nusantara Sehat ya, jadi bagaimana tenaga-tenaga kesehatan itu disebar ke seluruh Nusantara untuk membantu daerah-daerah yang mungkin susah dicapai ya. Iya, betul. Daerah Masih pedalaman, kurang. daerah yang mungkin kurang tenaganya, Betul. itu ditempatkan di daerah tersebut gitu. Oh gitu ya, di sini ada risetnya ya. Iya, dievaluasi bagaimana hasilnya seperti apa. Ini beberapa lokasi seperti misalnya di Natuna, di Bintan, kemudian di Jayapura, di Ampat yang disebar ke Nusantara. Oke, jadi sebelum itu di sini ada risetnya dulu nih, daerah-daerah mana, kemudian juga setelah disebar di sini pun dijelaskan evaluasinya tuh Iya, seperti bagaimana apa, hasilnya, bagaimana. apakah ada perkembangannya. Oke, dengan penyebaran ini. Iya. Keren sekali. Dan di sebelah sini juga tadi ada bajunya nih yang dipakai untuk Di ada lapangan. di Jadi lapangan. kalau misalnya kita riset bisa ada tanda pengenal ya. Oke, ya betul. Iya. Wow. Ini selanjutnya apa nih, Bu? Oh, ini terkait dengan riset tanaman obat dan obat tradisional. Jadi kalau misalnya Mbak Kifa dengar jamu, pernah minum jamu nggak? Pernah dong, jamu kencur kalau favorit aku. Pakai pahit-pahitnya nggak? Sama Pahit. itu gitu? Pakai. Sehat soalnya Bu jamu itu. Nah, di sini menjelaskan tentang apa sih dari jamu? Iya. Jadi kalau misalnya kita minum jamu, kadang kita kan ini ya ragu ya. Kira-kira jamu ini aman apa nggak sih? Benar-benar berhasil atau mungkin malah tambah sakit kan? Kita nggak Iya, tahu. betul. Nah, makanya di sini ada riset terkait dengan jamu. Ada 11 ramuan jamu saintifik. Wow. Jadi ini melalui penelitian ilmiah. Ini ada 11 ramuan jamu saintifik. Kita bisa lihat sini tekanan darah tinggi. Jadi ada beberapa jamu di sini ya. Asam urat, kemudian ada mah, kencing manis dan sebagainya.
Jadi kalau misalnya ini insya Allah sudah tersertifikasi, jadi kita lebih aman lah minimal kan karena udah melalui penelitian ilmiah di sini. Jadi ini menjelaskan jamu-jamu yang sudah melalui penelitian ilmiah. Jadi kalian lebih aman lah kalau misalkan mengkonsumsi itu nggak ngasal mengkonsumsi jamu-jamu aja. Dan di sini ada nih untuk tekanan darah tinggi, ini coba jalan-jalan ya, daun kumis kucing. Jadi kalau kalian nemu mau diolah sebenarnya bisa ya. Kalau memang bisa, di sini dijelaskan juga ada bukunya ya. Ada, dan berarti ini juga risetnya ya? ada komposisinya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kita mau bikin rabang jamu, contohnya misalnya wasir ya. Apa sih wasir? Misalnya ada rimpang temulawak, ada daun duduk, ada herba meniranda. Berapa sih komposisinya yang kita harus sediakan? Agar ini misalnya daun ungu berapa gram, ini berapa gram, dosisnya harus dicampurkan dalam jamu tersebut. Oke, wow keren sekali. Dan kalau misalkan sobat jalan-jalan lihat di sini juga ada kayak penempatan jamu sendiri dan juga yang sudah dikeringkan ya Bu ya? Iya. Oke, wow, menarik banget. Mbak Yu, baru jamu ya, tahu ya? Ini ini? Iya betul. Mungkin kalau misalnya sering lihat ya. Masih ada. Ini Mbak Giva satu lagi. Kalau misalnya di Galeri ini kan sebagai etalase ya. Betul. Etalase beberapa riset yang ada di Indonesia. Kalau misalnya Mbak Giva mau deep lagi, mau lebih tahu lagi terkait dengan jamu, Mbak Giva bisa ke Tawangmangu. Di sana ada kebun obat, ada yang cukup luas ya. Dan tempatnya indah sekali, dan juga inilah kayak kita ke puncak ya, itu dingin sekali. Dan itu ada herbarium juga, ada beberapa macam ya ada herbarium di sana, ada rumah kaca, ada museum juga, ada museum jamu di sana. Oke, jadi seperti yang bisa kita kunjungi gitu ya, tempat yang berfokus pada jamu. Oke, wow, semakin seru nih sobat jalan-jalan. Tapi kita mau istirahat dulu, jangan kemana-mana, ikutin terus di jalan-jalan nih. Sini. Oke Mbak Giva, kita langsung ke ini sekarang, Peta Ricus Vectora. Jadi ada riset terkait dengan Vectora. Vectora itu adalah binatang pengantar penyakit. Jadi kalau Mbak Giva tahu tikus, kemudian kelawar, nyamuk, nah itu tuh pengantar penyakit ya. Kayak misalnya kan nyamuk DBD ya, itu kan pengantar penyakit DBD, misalnya dari Aedes, itu. Nah ini kita melakukan riset di berbagai daerah Indonesia. Dipetakan misalnya katanya Riau, kita ke Riau, kita bisa melihat bahwa Riau itu ada apa sih di Riau sih? Misalnya di Riau ada misalnya leptospirosis, pernah dengar ya? Tikus. Jadi yang pengantarnya adalah tikus. Nama penyakitnya leptospirosis. Wow. Ini kota-kotanya mungkin Mbak Giva bisa lihat. Ya ada Dumai nih sobat jalan-jalan, ada Riau. Iya. Yang provinsi petanya. Oke, di sini ketika sobat jalan-jalan datang ke sini, di sini juga ada yang menjelaskan tentang riset apa namanya? Vectora atau hewan yang membawa penyakit ya, kayak tikus, sobat jalan-jalan tahu kan, kelelawar, nyamuk. Nah, di sini ada, dan juga sobat jalan-jalan bisa lihat nanti di belakang itu ada proses penangkapannya ya. Iya, sini ada proses penangkapannya. Memakai itu, kalau nyamuk kita pakai aspirator namanya. Jadi disedot ada selang itu, kalau misalnya bisa lihat nanti ditangkap, diidentifikasi nyamuk apa itu, apakah di nyamuknya Aedes, apa di Anopheles, atau mungkin apa persisnya. Di setiap daerah berbeda-beda ya Bu ya? Iya. Keren sekali sobat jalan-jalan. Oke Mbak Giva, kita sekarang masuk ke istilah kita anjungan ya. Anjungan dari Seti Manora dan Manajemen Kesehatan. Di sini kita akan melihat bagaimana riset budaya, kemudian riset hukum dan etika, dan juga kajian-kajian dilakukan di masyarakat. Jadi kalau misalnya Mbak Giva ke daerah, biasanya tiap-tiap daerah itu punya budaya sendiri yang ada pengertian kesehatan. Contoh misalnya di Papua ya, ada budaya terkait dengan kalau misalnya orang lagi hamil, dia mau melahirkan tidak boleh tinggal di rumah. Oh gitu. Dia diungsikan.
diasingkan kan. Nah, bagaimana petugas kesehatan memanfaatkan budaya ini untuk kesehatan. Jadi karena obat di rumah kita masukkan ke rumah sakit, ke puskesmas, mengkombinasikan antara budaya dan kesehatan. Oke, Iya. wow, keren sekali ya. Jadi ada penanggulangan atau cara mereka untuk menyembuhkan penyakit atau cara mereka untuk beradaptasi dengan penyakit ya, sesuai Iya. dengan daerah-daerah. Iya, iya. Wow, keren-keren. Iya. Di sini juga ada penjelasannya Bu ya. Ya, ini ada video dokumenternya. Kalau misalnya Mbak Kifa mau lebih enak nontonnya, lebih luas lagi, lebih besar lagi, bisa ke teater di sana nanti. Wow, ada teater ya Bu ya? Iya, ada teater. Wow, keren banget. Oke Mbak Kifa, sekarang kita masuk ke publikasi yang dilakukan oleh Balitbangkes atau mungkin sekarang BKPK ya. Oke, Iya. tapi Bu sebelum kita masuk ke bagian publikasi, tadi juga kita sempat lihat riset khusus vektor dan reservoir penyakit. Nah, boleh dijelasin nggak itu apa Bu? Iya, itu riset khusus ya terkait dengan vektor itu binatang pengantar penyakit. Oke. Nah, misalnya kayak misalnya tikus, kemudian ada lagi apa namanya kelawar, ada lagi kan nyamuk Iya, ya. nyamuk. Tadi Mbak Kifa mungkin sudah lihat ya bahwa ternyata tuh Indonesia itu kaya dengan vektor-vektor ya perantara penyakit. Tiap daerah tuh mempunyai spesies khusus terkait dengan penyakit. Misalnya di daerah Sumatera Selatan apa sih nyamuknya, spesiesnya apa sih, kemudian di daerah Kalimantan apa sih nyamuknya, itu khas sekali. Jadi sebelumnya tadi kita lihat kayak diorama besarnya, cara penangkapannya ya, Iya. penangkapan dari vektor itu sendiri. Dan kemudian kita lihat di sini adalah riset khususnya. Kita bisa lihat ada dioramanya tadi juga. Terus juga di situ ada penjelasan siklus hidup tikus dan perannya ya. Jadi ketika tikus itu sendiri kawin satu sama lain seperti itu ya Bu ya, dan membawa penyakit ke lingkungan masyarakat. Wow, di sini jelas sekali dan riset itu hadir dari sini ya Bu ya. Ya. Oke, akhirnya sobat jalan-jalan juga bisa tahu, bisa merasakan bahwa akhirnya ada obatnya. Iya, iya. Keren sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian publikasi itu seperti apa, Bu? Ya, setelah kita melakukan riset ya, riset kegiatan terkait dengan kesehatan, kemudian kita harus itu doang mempublikasikan ya, Betul. biar orang tahu apa sih hasilnya. Kalau misalnya simpen kan orang nggak tahu ya. Iya, Nah, kita betul. publikasikan ada beberapa media publikasi yang ada di sini. Contoh ada jurnal ilmiah, jurnal ilmiah, ada kemudian publishing house penerbit yang sudah terus ISO juga, sudah anggota IKAPI. Jadi kalau misalnya ada yang mau nulis buku, silahkan masukkan ke publishing house atau penerbitnya BKPK. Keren Iya. sekali, Ibu. Terima kasih banyak udah Sama-sama. nemenin aku, udah ngejelasin ke aku. Wow, ini bener-bener edukatif banget sih buat aku, apalagi kesehatan ya. Kesehatan kan yang salah satunya itu bukan salah satu, malah paling penting di kehidupan kita. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Selanjutnya. Oke Sobat Jalan-Jalan, saat ini Kifa sudah bersama dengan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Dr. Nana Mulyana. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kifa. Sore, Ya. wah, suatu kehormatan nih Kifa Ya. bisa wawancara langsung Ya, dengan ya, Bapak. ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, ya, Sama saya juga Pak. ya. Oke Pak, Kifa tuh tadi habis keliling-keliling nih di Ya. Galeri Riset Ya. Kesehatan, dan ini pertama kali nih Kifa Ya, baru ya. tahu tentang tempat ini. Ya. Boleh dijelasin nggak sih Pak, apa Ya. sih Galeri Riset Kesehatan? Ya, jadi Kifa ini Galeri Riset Kesehatan ini adalah salah satu bentuk visualisasi riset-riset kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang memvisualisasikan bagaimana proses riset-riset nasional baik yang terkait dengan riset kesehatan dalam terkait dengan gizi, KIA, kemudian terkait dengan pengembangan vaksin dan juga terkait dengan pengembangan obat tradisional seperti di belakang kita ini adalah visualisasi bagaimana bahan-bahan pengembangan obat tradisional menjadi jamu, sehingga dari visualisasi ini akan menjadi sumber inspirasi dan informasi edukasi kepada masyarakat seperti itu ya. Jadi ini adalah edukasi dan juga visualisasi Ya. riset-riset yang sudah dilakukan oleh Oleh Kementerian Kesehatan ya
tentu bermitra dengan berbagai lembaga yang terkait, baik perguruan tinggi maupun lembaga riset lain yang ada di Indonesia, bahkan juga ada yang bermitra dengan lembaga dari luar. Galeri riset ini tahun 2015, saat itu diresmikan tepatnya 18 September 2015 oleh Bu Menteri Kesehatan, Ibu Nila Farid Muluk yang saat itu menjadi Menteri Kesehatan. Saat itu kita masih namanya Badan Litbang ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian tahun 2021 bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Kalau dulu kita menyiapkan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional, saat ini kita adalah mengawal kebijakan-kebijakan itu sendiri dengan memanfaatkan hasil-hasil riset dari lembaga lain termasuk dari Kemenkes yang kami lakukan. Nah, apa sih alasan kenapa kita membuat galeri ini? Tentu kita sebagai lembaga ilmiah, sebagai institusi yang di mana hasil-hasilnya banyak yang bermanfaat bukan hanya untuk kalangan akademis atau mahasiswa dan sebagainya, juga sebetulnya hasil penelitian ini banyak yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah bagaimana yang dengan masyarakat ya, masyarakat adalah persepsi masyarakat terhadap COVID. Kita ingin lihat sejauh mana persepsi masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita pun selalu memantau bagaimana pemeriksaan laboratorium. Kita kan dilihat PCR-nya bagaimana tren antar wilayah dan sebagainya, itu sebetulnya dilakukan di tempat kami. Kita punya yang namanya laboratorium rujukan nasional yang bagaimana mengkoordinasikan laboratorium se-Indonesia dalam pemeriksaan COVID-19 ini. Nah, jadi pelopornya di sini ya Pak ya? Ya, jadi sini kurang lebih ada 19 ya yang ada. Mulai dari penjelasan riset nasional seperti apa, kemudian riset pengembangan alat kesehatan, vaksin, kemudian riset tanaman obat dan jamu juga ada, riset vektora dan juga riset-riset lain. Mungkin pemirsa atau rekan-rekan dari luar yang ingin melihat, kami sangat terbuka sekali dan setiap orang bebas masuk sini tanpa ada biaya apapun. Oke sobat jalan-jalan, di sini juga ada perpustakaan, dilengkapi dengan akses internet, area membaca yang nyaman, dan area khusus untuk anak-anak bermain, teater untuk memutar film, dan lain-lain. Jalan-jalan, yuk! Oke, kalau tadi Kiva dan Bapak sudah keliling-keliling, diajakin keliling aku ke salah satu ruangan teater ya Pak ya? Iya. Dan juga ruangan anak. Boleh dijelasin nggak Pak? Itu tuh mengapa ada itu di sini dan apakah itu bisa digunakan oleh pengunjung yang datang? Ya, Mbak Kiva, jadi teater ini adalah salah satu bagian dari layanan publik Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang dulu namanya Badan Litbang. Di mana di teater ini kita banyak dokumen-dokumen visualisasi, riset, bahkan juga dokumen-dokumen edukasi lain di bidang kesehatan. Dan itu bisa digunakan oleh pengunjung yang berkunjung ke galeri, gitu, berkunjung ke galeri. Jadi itu bisa melihat nanti pemirsa bisa datang ke galeri kami, bisa request misalnya riset apa atau edukasi apa yang bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu. Kita paham betul. Pertama, banyak pengunjung juga kalangan keluarga. Sehingga kalau keluarganya misalnya mahasiswa S2, S3 yang sudah punya keluarga, kita kan punya anak bisa bermain di sana, kita ada, dan juga ada buku-buku. Jadi yang pertama bermanfaat orang tua atau
yang bersangkutan bisa mencari literasi yang dibutuhkan di sini. Tapi yang kedua adalah menanamkan sejak dini kepada generasi muda untuk minat baca, minat belajar, dan itu pun dalam rangka meningkatkan salah satu literasi dari generasi yang akan datang. Seperti yang sekarang ini kita lagi duduk, ini kita juga lagi di mana Pak? Ya, ini kita lagi di perpustakaan Badan Kebijakan Kesehatan, di mana kita punya hampir 15.000 lebih buku yang ada, di mana 75% memang buku-buku yang terkait kesehatan. Sisanya adalah terkait dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Dan ini pun bisa diakses oleh semua pengunjung siapapun, baik mahasiswa, pelajar ataupun umum yang bisa datang ke sini. Kita ada tim khusus yang merawat semua, jadi ada pemeliharaan dan sebagainya, termasuk kadar udara, suhu dan sebagainya kita perhatikan, sehingga bagaimana ruangan itu tetap nyaman dan sebagainya. Kita maintenance betul, karena ini adalah aset yang berharga buat ilmu pengetahuan dan juga buat masyarakat. Ini adalah katalog etnografi kesehatan yang kita lakukan, di mana kalau kita lihat ini banyak yang riset-riset budaya baik di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan Papua. Dan ini banyak melibatkan rekan-rekan peneliti saat itu dari antropolog dan sosiolog dan juga psikolog dan periset-periset lain yang memang bidangnya bidang humaniora. Nah inilah yang Mbak Kifa, ini beberapa yang hemat saya katalog ini bisa akan memudahkan para pengunjung akan melihat buku-buku apa saja, riset-riset budaya apa aja yang bisa dimanfaatkan. Ini sangat bermanfaat untuk literasi generasi yang akan datang. Harapan kami dari Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, di mana galeri riset kesehatan atau galeri riset untuk kebijakan kesehatan ini bisa dimanfaatkan oleh publik, karena banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan baik untuk para akademisi maupun untuk masyarakat umum. Karena kita pahami betul dari hasil-hasil riset itulah banyak sekali hal-hal yang baru, yang inovatif, yang sebetulnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan ini di galeri riset ini divisualisasikan dengan sederhana, apalagi kalau bisa melihat tadi waktu kita melihat film itu kan edukasinya akan lebih kena, sehingga akan memudahkan umum atau pengunjung untuk memahami pesan-pesan kesehatan yang disampaikan di galeri ini. Demikian. Oke Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu untuk episode Kifa kali ini. Kalau Sobat Jalan-Jalan tadi udah lihat kan keseruan Kifa, buat Sobat Jalan-Jalan yang mau menghabiskan waktu weekend dan juga senang dengan edukasi kesehatan, kalian langsung aja datang. Dan juga Sobat Jalan-Jalan yang suka berpetualang, jangan lupa ya dengan kesehatan. Nah Sobat Jalan-Jalan, kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan juga mau lihat episode Kifa di sebelumnya, langsung aja cek yuk sosial media kita di YouTube dan Instagram Jalan-Jalan Yuk dan Elsinta TV. Oke Sobat Jalan-Jalan, udah 30 menit nih Kifa nemenin Sobat Jalan-Jalan, jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk.